Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali lagi ya. Udah lama nggak buat roti. Ini roti manis yang lembut banget dengan bentuknya yang unik. Roti gulung. Kalian harus tahu bagaimana cara pembuatannya. Sangat mudah tanpa menggunakan mixer dengan bahan-bahan roti yang sangat sederhana. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Dan untuk bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar ataupun pada kolom deskripsi dengan takaran gram dan takaran sendok. Oke, ini dia kita gunakan wajib tepung terigu protein tinggi, susu cair atau susu yang diencerkan. Boleh kalian juga menggunakan susu bubuk yang ditambahkan dengan air. Airnya sesuai dengan komposisi yang ada ya. Nah, sekarang ini dia bahannya tadi: terigu, susu cair atau air susu, ragi instan, margarin, kemudian gula dan garam. Semua hanyalah bahan-bahan dasar. Sekarang kita tuangkan dulu tepung terigunya. Oh ya, kalau kalian mau menggunakan mixer juga bisa ya. Jadi caranya juga sama. Kemudian masukkan ragi, gula, lalu garam berseberangan dengan ragi instan. Walaupun nanti juga kita aduk rata nih, tetap bertemu. Tapi mungkin biar gak kaget kali ya. Jadi agak dipisahkan. Lalu kita tuangkan air susu. Oh ya, air susunya ini anget ya. Jadi nggak dingin, nggak panas, ataupun tidak suhu ruang, tapi anget, suam-suam kuku gitu, agar raginya nanti nggak mati. Kenapa hangat? Karena kita tidak menggunakan mixer. Jadi dengan di-proofing tanpa ulen, ini bisa membantu mempercepat proses glutennya terbentuk. Jadi ingat, susunya hangat aja. Nah, kemudian ini kita campurkan dulu. Kalau kalian menggunakan mixer, sebaiknya airnya suhu ruang atau air dingin. Ini kita campurkan dulu, kemudian masukkan margarin. Nah, kalau kalian menggunakan margarin yang dicairkan, itu tadi bisa langsung dimasukkan setelah kita masukkan air susu. Ini karena margarinnya nggak Mama cairkan dulu, masih berbentuk seperti apa adanya, jadi dimasukkan terakhir setelah semuanya tercampur. Nih, kalian bisa lihat ya, nggak usah diuleni, tapi tetap harus kita campur rata. Caranya seperti ini. Dilipat seluruh bagiannya ke bagian tengah dan bentuk bulatan. Ini akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Jadi kalau kalian menggunakan mixer, itu udah pasti lebih halus ya tadinya. Nah, ini dia setelah 1 jam, permukaannya masih belum halus, tapi glutennya udah terbentuk. Kalian bisa lihat. Ini kita lipat-lipat lagi ke arah tengah. Lama-kelamaan permukaannya akan jadi lebih halus. Nanti kalian bisa lihat atau buktikan sendiri ya. Nih, terus seperti ini sampai kalian merasakan adonan ini udah tercampur dengan baik dan permukaannya jauh lebih halus dari saat pertama tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian tadi menggunakan mixer, proofing pertama udah selesai. Tapi karena kita tidak menggunakan mixer, akan kita istirahatkan lagi. Sebelumnya taburi dulu dengan tepung terigu permukaannya agar tidak terlalu basah. Ini akan kita proofing 30-45 menit, maksimal 1 jam. Ini dia hasilnya, udah sangat melembung tinggi, permukaannya halus, dan pastinya glutennya udah terbentuk baik. Nah, sekarang jangan lupa kita kempiskan agar udara di dalam yang terjebak bisa keluar. Taburi dulu papan kerja dengan terigu.
Kemudian kita letakkan adonannya. Kalau merasa terlalu basah, bisa kalian taburi sedikit aja dengan terigu ya. Nah, ini kita panjangkan, akan kita potong menjadi 5 bagian. Sebenarnya sesuai selera kalian aja, mau motongnya jadi 3 atau 4. Nah, setiap potongan tadi kita bulatkan dulu, caranya seperti ini, agar kita dapatkan lagi permukaannya yang lebih halus. Kalian bisa lihat caranya seperti itu, sangat mudah. Pastinya rapatkan semua ke bagian tengah, bentuk bulatan. Nih, seperti ini ya. Jadi kalau kalian menggunakan mixer, hanya 1 kali proofing yang pertama tadi. Setelah di mixer itu kan udah halus. Nah, kalian proofing 1 jam udah bisa langsung dibentuk seperti ini. Tapi kalau secara manual, karena kita tidak menguleni sama sekali, bukan secara manual juga ya, tapi jika tanpa ulen maksudnya. Nah, kalau tanpa ulen proofingnya tuh 2 kali. Ini kita bulatkan semua. Oke, udah selesai. Nah, agar nantinya bulatan ini kalau kita bentuk itu nggak membel atau balik lagi, kan suka ini nih, suka nggak nurut tuh adonannya. Ini harus kita rilekskan dulu, istirahatkan 15 menit. Nah, untuk isiannya opsional. Di sini Mama Iji menggunakan parutan keju dan coklat meses. Boleh apa aja ya, sesuai selera. Untuk cetakan atau loyangnya bisa apa aja. Mama Iji sekali ini mau mencoba pakai loyang cake. Nah, yang umumnya digunakan loyang yang lingkaran biasa ya. Jadi terserah aja, sesuai kreasi kalian masing-masing. Ini udah 15 menit, udah melembung lagi, udah lemes, udah enteng adonannya. Taburi sedikit dengan terigu, akan kita rolling. Pipihkan, boleh rolling pakai apa aja. Pipihkan memanjang, bentuk persegi panjang. Nah, itu tuh. Jadi adonannya setelah diistirahatkan, direlekskan 15 menit, udah bisa nurut. Bisa kalau kita rolling itu nggak balik lagi adonannya. Nih, seperti ini ya. Membuat roti itu intinya kalian harus sabar, terus lebih teliti. Karena membuat roti yang sebenarnya itu memang memakan dan menggunakan waktu yang lama, tapi hasilnya pasti akan memuaskan. Nah, setelah itu setengah bagiannya kalian potong-potong seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, itu setengah bagiannya kita potong-potong. Kemudian beri isian pada ujungnya, tutup kunci dan lipat, kemudian gulung. Sisi kiri kanan bisa dirapatkan sedikit sesuai dengan panjangnya gulungan. Nah, seperti ini, cantik ya. Karena itu namanya roti gulung. Jepit pada pertemuannya agar nggak lepas seperti ini ya. Tuh, udah jadi satu. Sekarang kita masukkan di dalam loyang. Sebelumnya loyang udah kalian olesi dengan margarin dan taburi sedikit dengan tepung terigu. Nih, kita taruh di satu sisi seperti ini. Lanjutkan dengan cara yang sama. Boleh kalian taburkan sedikit dengan terigu. Jadi penggunaan loyang boleh loyang apa aja. Sepertinya lebih cakep ya memang kalau menggunakan loyang yang biasa aja sih, yang bulat biasa ya. Tapi Mama Iji pengen coba menggunakan loyang cake. Seperti ini ya. Kita potong-potong. Kalau ujungnya nggak terputus nggak masalah. Tapi kalau bagian yang kita potong itu emang harus tembus sampai bawah. Yang ini akan kita isi dengan meseseres. Kembali kita tutup kunci agar nggak melebar ya isiannya. Kemudian gulung sambil dipadatkan. Sisi-sisinya bisa dirapatkan.
Nih, seperti ini. Sebenarnya nggak pakai cetakan juga bisa sih, kalian bisa kreasikan dengan bentuk yang lain. Nanti Mama sisakan 2 adonan untuk bentuk yang lain. Nih, satu loyang ini isinya 3 karena diameter dasarnya itu tidak lebar. Ini diameter bawahnya tuh hanya 15. Tapi kalau yang loyang untuk satu resep ini, loyang 20 cm diameternya itu cukup masuk semua ya untuk satu resep ini. Tadi tuh yang loyang yang bulat yang biasa yang Mama kasih lihat itu 20 cm diameternya. Itu semua adonan ini dengan 5 gulungan masuk semua. Tapi kalau yang ini loyangnya hanya 3 gulungan. Nah, ini bentuk yang lain. Oh ya, tadi kan yang besar tuh, roti yang bagian besar udah selesai. Itu kita proofing. Nah, ini setelah di proofing terakhir sebelum masuk oven, proofing kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah di proofing, siap masuk oven, sebelumnya diolesi dulu dengan Mama hanya menggunakan air susu aja sedikit. Jadi olesi dengan air susu tanpa menggunakan kuning telur. Ini kita open dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya. Nah, bagaimanakah bentuk roti gulung yang besar ini? Oh ya, selagi hangat, olesi dulu permukaannya dengan margarin agar lebih shiny dan lembut, makin lembut, rasanya juga gurih. Ini yang satuan ya. Lembut sekali, sangat lembut. Nah, kemudian masih dalam keadaan hangat ini segera aja kita keluarkan dari loyang agar bagian bawahnya nanti tidak lembab karena ini ya suhu yang panas. Mudah sekali membukanya. Ini bagian bawahnya cantik ya. Itu agak bleber sedikit yang coklat, isian coklat. Ini dia hasilnya, roti gulung. Cantik. Matangnya sempurna. Sekarang kita coba belah dulu. Tuh serat-seratnya halus sekali, tanpa diulen dan tanpa mixer. Nah, seperti ini ya. Ini hasil dari cetakan cake. Mama penasaran, kurang tinggi seharusnya ya, tuh lembut banget. Nih sekarang ini pun kita buka. Tuh kalian bisa lihat serat-seratnya halus, lembut. Nih seratnya banyak menandakan roti ini lembut sekali. Coba kita buka lagi bagian yang ini. Seperti itu kalian bisa lihat. Nih, ini awet sampai 3 hari dalam wadah tertutup. Lebih dari 3 hari itu berjamur karena kita tidak menggunakan pengawet. Oke ya, tapi wadahnya harus tertutup. Itu lebih lembut, tapi hari ketiga ya nggak selembut hari pertama. Gitu. Tapi masih dapat dikonsumsi dengan baik. Oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.